Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Setelahnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha bijaksana, maha kuasa, maha kaya. Dan setelahnya menghaturkan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara ya, pengisi materi berterima kasih. Setelahnya bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat, kemudian berterima kasih kepada segenap panitia yang membantu terselenggaranya kajian ini secara offline dan secara online yang ada di medsos, yang mana mudah-mudahan panitia terutama DKM dan juga siapapun yang membantu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ini sebagai salah satu usaha kita dalam berdakwah fi sabilillah, dan juga semoga ini pun menjadi amal jariah kita membantu dakwah, yang semoga dengan sebab dakwah ini tatkala ada yang mendapatkan kebaikan atau manfaat dari dakwah ini, maka yang membantu inilah akan mendapatkan pahala juga di sisi Allah, dan Allah tidak akan merasa rugi. Atau siapapun yang berperan namun tidak sempat disebutkan di sini, tapi Allah Maha tahu siapakah dia itu. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah merahmati saya dan juga antum semua. Suatu ketika ada seorang ayah, seorang bapak yang sedang menunggu istrinya mau melahirkan. Ia lagi nunggu gitu ya, ini istrinya sedang mau melahirkan. Tapi si ayah ini, bapak-bapak ini, sebelum proses persalinan, biasa kalau ada yang ngelahirin itu kan ada tanda-tanda dulu gitu ya, mulus-mulus dan sebagainya. Nah, si bapak ini pergi dulu keluar rumah, nyari tempat yang agak luas di sana, kemudian menggali tanah dengan cukup dalam tapi nggak terlalu dalam, pokoknya gali tanah gitu ya. Nah, habis selesai gali tanah, datang lagi ke rumahnya, nunggu istrinya melahirkan dengan harap-harap cemas gitu ya. Ya, kalau antum nanti nikah, punya istri, anak pertama, kedua, ketiga, nunggu istri melahirkan itu ya harap-harap cemas gitu. Ada gimana gitu. Ternyata yang dilahirkan itu laki-laki, maka senanglah si ayah ini. Namun pertanyaannya, untuk apa tadi dia menggali tanah? Menggali tanah tadi adalah siap-siap kalau seandainya yang dilahirkannya itu perempuan, maka akan dibawalah bayi perempuan tersebut dan dilemparkan ke dalam galian tersebut, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Emang terjadi. Ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas, salah seorang sahabatnya Rasul, sekaligus termasuk kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu. Orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu. Kalau punya anak bayi perempuan, itu dilemparkan ke dalam lubang tadi untuk dibunuh hidup-hidup. Ini sengaja Ustadz menerangkan seperti ini agar kita mengetahui betapa indahnya agama kita. Ya, kita lanjut dulu ceritanya. Sebagai
motivasi, daya tarik, dan mukaddimah. Ini belum masuk ke pembahasan, tapi nyambung, nanti kita sambungkan, sambung menyambung menjadi satu. Nah, kadang kata Ibnu Abbas, kadang ada orang tua yang punya anak perempuan tapi nggak langsung dikubur, ditunggu dulu sampai tumbuh agak gede dikit, sampai tatkala si anaknya itu udah bisa berjalan atau sekitar umur 5 tahunan gitu ya, udah bisa berjalan, udah, kalau anak umur 5 tahun tuh lucu-lucunya, 4 tahun itu lucu-lucunya, apalagi perempuan. Jadi si perempuan itu ada yang gak langsung dikubur, dibiarin dulu. Nah, kalau sudah umur segitu, kemudian ayahnya atau bapaknya ini nyuruh ke ibunya, nah, dandanin tuh anak kita, dandanin secantik-cantiknya. Nah, si ibu ini udah mulai gelisah dan sedih, ngedandanin kok sedih, ya gitu, kayak gitu. Karena apa? Ibunya tahu ini si anak akan digimana-manain gitu. Tapi udah emang seperti itu adat istilah ya Mekah ketika itu seperti itu. Akhirnya didandani dengan penuh derayan air mata. Habis dandanin dibawa oleh bapaknya, dibawa anak, ya senang, dandanin dibawa keluar oleh bapaknya, senang, mau diajak main. Setelah di suatu tempat di luar rumah, ternyata di sana ada galian tanah. Ya, anak-anak saya, anak-anak Ustadz, 2 perempuan, 1 ini duanya ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tentu sangat merasakan betapa mengerikannya kisah ini. Si anak ini senang dibawa oleh sang bapak. Ternyata si anak melihat galian. Bapak ini untuk apa? Apa yang terjadi? Si anak ini disuruh didorong ke dalam lubang tersebut sampai jatuh. Kemudian tanah pun dilemparkan ke lubang yang ada anak itu. Ya abi, lima taf'al hadza. Bapak, ya kunaon kikiaan, cek bahasa barat nama itu, Jawa Barat. Kenapa? Ada apa bapak? Apa yang kau lakukan? Kubur dikit-dikit, nangis sampai hilang suaranya. Na'udzubillah ini dari itu keadaan Mekah yang mana ketika itu masih dalam keadaan jahiliyah, dan ini terjadi. Ini bukan kisah cerita dongeng, bukan. Sanesnya dongeng, bodoh anu cengeng sanes ya mah. Aslina ya. Subhanallah, kami dicanak seriusnya ada tekiat abdi mah gitu. Mata orang diajak canak ieu we cair saalit. Di bawah agak guyon dikit gitu ya. Tapi asli ini kan enggak boleh, kata Rasulullah, kalau bercanda enggak boleh. Bohong, ini mah enggak bohong. Sampai dikubur. Itu teh kebiasaan adat orang jahiliyah di Mekah. Tahu Mekah? Itu yang di TV-TV ada Ka'bah, ada yang tawaf. Nah, dahulunya itu seperti itu. Yang sekarang ada orang kafir, ada yang masuk Islam gara-gara lihat keadaan di Mekah melalui TV. Dan nggak boleh kan orang kafir, orang. Tapi lihat titik ada sampai masuk Islam. Ada, sayangnya biasa aja lihatnya. Biasa orang mah gitu ya, biasa lihat. Tapi orang yang terbiasa melihat suatu kekufuran, orang yang belum pernah melihat keadaan kota Mekah, hebatnya orang-orang beribadah di sana, betapa rapihnya saf mereka, itu ketika melihat tahajud mereka, ada yang sampai masuk Islam ada. Kalau saya search di YouTube masuk Islam gara-gara melihat misalkan gimana gitu ya, ya udah, anak kalian kan tumbuh di zaman internet, tumbuh di zaman Allah. Sekarang yang gak mau main internet dan orang tuanya protektif gitu, anaknya agar tidak terjerumus HP sama internet, teka bawa ke sakaba-kaba. Dan sekarang mah tidak terpaksa, mau gimana lagi, sekolah pakai HP gitu kan.
Nah, tapi keadaan ini jangan membuat kita terpuruk. Jadikan keadaan ini harus kita manfaatkan. Ada orang dengan sebab HP hafal Quran. Ada di sebuah kabar yang berbahasa Arab. Alhamdulillah gini-gini juga ustadznya bisa bahasa Arab gitu meskipun sedikit. Bahwa ada orang dia itu udah 6 bulan PJJ, jarak jauh daring, belajar daring, kan banyak waktu luang gitu ya. Dia bisa menghafal Quran, perempuan. Ada orang yang mengikuti kegiatan online ya ngapalin Quran sampai dia hafal Quran. Tapi ada orang yang gara-gara HP hancur hidupnya, bobrok moralnya, degradasi moral. Ada gara-gara HP. Padahal dia di rumah, tapi dengan sebab HP rusak dia jiwanya. Ya, mati sambil gini. Pernah lihat mati sambil ngegame? Banyak. Kalau nggak percaya, lihat di YouTube. Ya maksudnya ada kayaknya kabar-kabar Ustaz sering lihat, maksud lihat itu bahan tapakuranun. Ada orang main game kejam, main tahu-tahu udah meninggal gitu. Dan berkali-kali itu beritanya ada yang orang yang berbeda. Ada yang seperti itu, tapi tadi ada yang positif. Kalau mau diibaratkan mah modernisasi istilahnya itu. Zaman internet ini bagaikan ombak yang datang. Kalau kita melawannya, ciot, nggak bisa melawan ombak. Mau gimana, mau sesterek apapun kalian, mau melawan ombak di pantai, ciot, tuh atau gini-gini, mau bisa. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah pasrah aja? Jangan pasrah. Terus gimana tuh? Belajar berselancar agar ombak yang begitu deras itu kita mainin, ciat, jadi permainan sama orang yang ahli berselancar. Tahu selancar? Tahu tidak? Tahu ya selancar? Kia ya, ngeng gitu dina ombak. Jadi ombak itu jadi bahan permainan gitu, dimainkan. Kalau kita lawan nggak bisa, tapi kalau kita manfaatkan, kita bisa jadi orang yang hebat dengan sebab itu. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya, anak-anak, teman-teman sekalian biasa ngajar anak MI jadi ke bawah-bawah. Teman-teman sekalian, jadi seperti itu keadaan, menyikapi keadaan sekarang. Kalian kan udah nggak bisa lagi menghindari internet, nggak bisa. Tadinya sebelum ada pandemi, ada sebagian orang tua menahan diri bisa, termasuk saya. Bisa melarang anak nggak pegang HP, bisa. Tapi sekarang mau gimana lagi, sekolah pakai HP ya, atau pakai laptop, pakai internet. Qadarullah, ya. Takdir dari Allah pasti ada hikmahnya. Nah, jangan menyerah kepada keadaan, tapi manfaatkan agar kita menjadi orang yang hebat. Balik lagi ke orang jahiliyah tadi. Di Mekah itu dulunya seperti tadi. Di Mekah dulunya seperti tadi orang-orang jahiliyah. Tidak sehebat sekeren sekarang. Ini kotanya tanah, jual beli tanah yang paling mahal itu bukan di New York, bukan Amerika Serikat, bukan, tapi di kota Mekah. Jadi tanah yang paling mahal kalau mau beli tanah bukan di New York kan, kita mah tahunya New York dan di sana ada Spiderman gitu kan. Ada Fantastic Four yang sajabina di sana. Lebih kenal di sana. Padahal yang paling keren dan paling berkualitas, paling mahal tanah itu di Mekah. Begitu katanya. Katanya belum pernah nawar ya Ustaz. Mahal. Nah, seperti itu boro-boro nawar kan kadut can pernah ya aya rencana. Nah, teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Ya, dulunya itu orang jahiliyah, tapi kenapa bisa berubah jadi hebat? Gara-gara di antara sebabnya adalah ketika mereka masuk Islam. Orang-orang jahiliyah bobrok moralnya. Bahkan di zaman jahiliyah itu kota Mekah termasuk kota yang tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak diperhitungkan. Ketika kota-kota lain itu diperhitungkan, dalam artian kalau kotanya lemah maka diserang oleh negara lain untuk direbut dan dikuasai. Kalau ketika itu ada disebut Imperium Persia dan Imperium Romawi. Kalau Imperium Persia itu ya masih Asia gitu. Kalau sekarang negara Iran, daerah negara Iran. Ada juga Imperium Romawi.
Kalau dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum, itu isyarat tentang imperium atau empire of the Rome, itu imperium Romawi. Nah, itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang Barat, bukan Amerika. Eropa, Amerika adalah macam ayah. Paham ya? Amerika belum ada, negara Amerika. Kenapa? Benua Amerika kan baru ditemukannya 300 tahunan yang lalu. Nah, ini zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, di zaman jahiliyah dahulu 1500 tahunan yang lalu. Gitu. Nah, dahulu Romawi, Persia memperebutkan wilayah. Yaman diperebutkan, Mesir ketika itu di zaman ketika Nabi Muhammad diutus nanti ya, dikuasai oleh Romawi. Kemudian Afghanistan atau sekarang Irak ya, nama negaranya. Dulu makan belum ada nama itu, tapi sekarang Afghanistan, Irak itu dikuasai Persia ke sana. Kemudian negara-negara yang stan itu akhirnya ya, Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya, itu kekuasaan Persia sampai Irak. Nah, Arab, Mekah, Jazirah Arab itu diantara kekuasaan Persia dan Romawi. Tidak dicaplok sama sekali oleh dua kekuatan besar tadi. Kenapa? Karena wilayah Mekah atau Jazirah Arab secara umum itu adalah daerah yang enggak keren, yang enggak diperebutkan, orang-orangnya kurang berperadaban, yang tadi seperti disebutkan ya, tadi membunuh anak kecil, anak gara-gara berjenis kelamin perempuan dibunuh sampai kayak gitu, anak sendiri loh, bukan anak orang, anak sendiri. Ya, anak sendiri dibunuh. Nah, kalau kejahatan seperti itu bisa mereka lakukan, maka kejahatan yang lain mudah. Mereka dengan orang lain itu mudah. Itu zaman jahiliyah. Ngerampok orang itu biasa. Kehancuran moral terjadi. Jadi kalau sekarang kalian melihat misalkan kalau yang udah tahu agama ya, melihat keadaan sekarang para pemuda, aduh menikio gitu ya, ketahuilah ini nggak seberapa daripada dahulu orang jahiliyah. Ada nggak di sini kisah tentang ayah membunuh ibunya di sini? Kan belum ada. Soalnya kalau ada, Ustaz akan baca beritanya. Pasti bakal ramai gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada. Tapi di sana itu jadi adat istiadat yang emang dianggap wajar dan berusaha mereka lakukan. Karena yang namanya adat kan malu kalau mereka lakukan. Seperti itu. Tapi berubah menjadi Mekah yang sekarang, Jazirah Arab yang sekarang. Di antara sebabnya apa? Ketika orang-orang jahiliyah tersebut setelahnya proses waktu dan perjuangan yang panjang, perjuangan Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, maka Allah ganti keadaan mereka yang tadinya jahiliyah menuju kepada kesempurnaan Islam. Yang tadi orang-orang jahiliyah yang sifatnya seperti tadi Ustaz sebutkan, salah satu contohnya, berubah keadaan mereka menjadi sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di hadapan manusia. Kemudian di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda khairun nas. Salah satu lafaz hadis beliau bersabda, sebaik-baik umat manusia qarni adalah generasiku. Maksud generasiku itu adalah Rasulullah, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, yang melihat Rasulullah, itu generasi beliau. Nah, itulah sebaik-baik manusia. Padahal teman-teman sekalian, padahal orang manusia terbaik yang Allah puji dalam Al-Quran dan Rasul puji melalui hadis yang mulia, dahulunya orang jahiliyah yang sifatnya seperti tadi. Jadi sebelum hijrah, bahasa orang lainnya hijrah pada tobat bahasa lainnya. Jadi sebelum hijrah mereka itu merubah keadaan diri mereka masuk Islam, itu mereka orang jahiliyah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam ketika umur hampir 40 tahun. Ketika umur hampir 40 tahun, umur Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah terpaut 2 tahun. Rasulullah lebih sepuh daripada Abu Bakar, bedanya 2 tahun. Rasulullah jadi Rasul dan berdakwah umur 40 tahun. Berarti Abu Bakar masuk Islam ketika itu sekitar umur 40 tahunan. Sebelum itu apa yang dilakukan Abu Bakar? Apa agama Abu Bakar? Sama dengan orang-orang jahiliyah. Ini sebenarnya ada isyarat motivasi bagi kita. Sejelek apapun kita, ya, sejelek apapun diri kita, sejelek apapun sifat kita,
Kalau kita mau kembali kepada Allah, mau hijrah kepada kebaikan, pasti Allah ganti keadaan kita yang tadinya manusia terjelek di sisi Allah menjadi manusia terbaik. Asal jujur, hijrah kita balik dayna. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Maka dari itu sumber kemuliaan orang-orang jahiliyah atau mantan orang-orang jahiliyah itu adalah dengan sebab mengamalkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Tadi temu Qadimah, sekarang masuk ke pembahasan. Jadi masa muda apabila kita isi dengan keislaman masa muda kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan masa depan yang gilang gemilang, yang cerah. Mual madesu, tahu madesu? Masa depan suram. Madesu, ulang saya madesu, masa depan suram. Nanti orang bahasnya, kayak salit-salit orang bahas. Nah gitu, seandainya kita masa muda ini diisi dengan Islam, berusaha belajar Islam, mengamalkan ajaran agama yang mulia itu agama Islam, maka pasti masa depan bisa kita genggam. Kita manfaatkan masa depan dengan izin Allah. Gitu. Di usia remaja seperti kalian, ya seperti antum, itu banyak anak-anak yang pancaroba, ya istilahnya itu puber atau pancaroba, sehingga menimbulkan kenakalan remaja. Di antara sebabnya apa? Mencari jati diri. Nah, nanti kita bahas sedikit ya, mudah-mudahan ada waktu. Mencari jati diri, sehingga dia mencari tapi nggak ada yang mengarahkan, akhirnya terperaruh kabawa ku sakaba-kaba, terbawa ku sekaba-kaba. Jadi nggak jelas. Karena apa? Nggak ada yang membimbing. Alhamdulillah kalian berada di masjid, sehingga ada kakak-kakak kalian atau bapak-bapak yang terhormat, yang semoga Allah membalas kebaikan mereka, yang menampung kalian, yang menampung dan memberi fasilitas. Alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan nanti dari kalian ini ada orang-orang yang menjadi penyebab kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dahulu teman-teman sekalian, kata Al-Imam Ibnu Katsir, para sahabat yang tadi masuk Islam, ya, orang-orang yang tadinya jahiliyah, itu kebanyakan yang masuk Islam itu para pemuda. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tergolong yang masuk Islam ketika umurnya matang, 40 tahunan. Tapi yang lain kebanyakannya itu masuk Islam ketika umur 20, 25. Umar bin Khattab sekitar umur 27 tahun. Jadi kebanyakan yang masuk Islam ketika itu para pemuda. Nah Ustadz, kalau 18 tahun apa? Tuh ABG, anak baru gede. Tapi kalau dari mulai belasan udah Masya Allah semangat keislamannya itu luar biasa, berarti seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang tadi mengkisahkan tentang sifat orang jahiliyah, itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nama lainnya. Itu kan masuk Islamnya ketika umur sekitar 10 tahunan, jadi remaja. Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas sekitar 13 atau 16 tahunan, itu sekitarnya remaja. Tapi karena beliau mulai seriusnya semenjak remaja, maka nanti Abdullah bin Abbas ini, ketika para sahabat yang lain sibuk dalam hal yang lain, nantinya Abdullah bin Abbas jadi ahli agama atau ilmuannya, jadi orang terhormatnya. Karena dari kecil, dari remaja kuatnya. Makanya kata ahli psikologi, ahli pendidikan atau ahli apa gitu, kalau bahasa Arabnya ilmu nafs, itu seandainya anak-anak muda atau bahasa Indonesianya remaja, jadi ketika misalkan kiranya cek bismillah, nah ada lagi. Ketika seorang remaja itu bisa ngatur diri, mengikuti aturan, jadi anak yang baik gitulah, jadi remaja yang baik, ini bisa dipastikan ya. Ini kata ahli orang-orang umum ya, orang psikologi, kalau ada seorang remaja itu bisa ngatur diri, ngikutin aturan, menjadi anak baik, nggak begal gitu ya, nggak baragajul,
maka bisa dipastikan nih anak atau nih remaja akan jadi orang sukses nantinya. Jadi kalau remaja itu bisa ngatur diri, ya remaja nih, enggak ngomong orang pemuda umur 25, 27, enggak, ini remaja. Remaja itu belasan tahun dari semenjak Bali, istilahnya remaja. Semenjak Bali sampai umur 19. Jadi belasan tahun itu kalau bahasa Inggrisnya itu teenager. Kalau bahasa Arabnya murahaqah. Bahasa Indonesianya remaja. Tapi kalau perempuan bukan remaji, enggak ada remaja juga. Pemuda-pemudi. Siswa-siswi. Kalau remaja remaja, gitu ya. Nah, maka kalau bisa mengatur diri, insya Allah ke depannya, maka ini kabar gembira kalian, semangat ya. Jadi ketika sekarang masa umur remaja bisa memaksa diri, karena emang kita makan pengennya happy gitu kan. Tapi sekarang berusaha memaksa diri untuk seperti ini, berusaha pengen menjadi baik. Ini alamat atau tanda-tanda nanti akan menjadi orang sukses. Tanda-tanda. Kenapa? Karena di masa remaja ini banyak orang nggak bisa kontrol kebablasan. Nah, nanti tobatnya umur 20, umur 22, umur 25, baru umur 20 kalau dulu benar-benar belajar gitu. Tapi jangan terkecil hati yang 25 ya, 30 seperti Ustaz 30 ke atas. Dia umur segitu hati. Cuman masalahnya seperti itu, kalau ada remaja bisa minta revisi, Masya Allah. Karena masa remaja itu masa buncang. Kebanyakan di zaman sekarang orang mengekang, dianggapnya wajar, biarin aja, ya kebablasan akhirnya. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga akhirnya tatkala mereka para remaja ini mulai dewasa, umur 25, mulai berpikir, aduh sekarang saya butuh keseriusan karena mau nikah, umur segitu udah siap-siap, aduh saya cari kerja susah, coba dari dulu rajin, coba dari dulu punya skill gitu. Nah gitu. Para sahabat dahulu, mereka banyak yang masuk Islamnya itu dari kalangan para pemuda. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa? Karena yang sudah sepuh-sepuh itu udah melekat kemusyrikan di dalam dirinya, kekufuran melekat, sehingga susah kalau mau ikuti Nabi Muhammad yang juga masih pemuda. Di umur 40 itu masih disebut pemuda juga, belum orang tua, belum sebenarnya. Syadar di bahasa Arabnya itu masih pemuda, dan sematang-matangnya umur pemuda itu 40-an. Makanya beliau bilang dijadikan Rasul tuh umur segitu. Kalau udah siap, badannya kuat, pikirannya matang. Gitu ya. Kalau orang yang udah sepuh, 50-60 tahun ke atas, emang matang pikirannya, tapi badan udah melemah. Gitu. Nah, di bawah 30 gitu ya, para remaja, para anak-anak 20 tahunan, badannya futsal tiap hari 20 gitu ya. Tapi pikiran tadi kacau, masih kacau beliau. Kacau balau, paling belum nikah. Minum dulu. Bismillah. Nah, para pemuda akhirnya yang banyak menerima dakwah Rasulullah. Meskipun ada orang-orang yang sudah tua, ya, yang sudah sepuh, yang akhirnya masuk Islam. Ada di zaman sahabat, tapi sedikit, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi pemuda, ketika kita misalkan khususnya pada DKM atau panitia kajian, kalau kita betul-betul serius untuk membantu dakwah yang nanti menghasilkan generasi yang terbaik, fokus ke pemuda. Seandainya nanti kita meninggal, pemuda inilah yang melanjutkan. Kalau yang sudah sepuh kan kita meninggal, beliau pun meninggal. Ya, penten-penten lainnya mempenting barudak. Biar bersyukur, ya, biar bersyukur gitu ya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Semangat nih, semangat. Karena mereka orang-orang jahiliyah tadi akhirnya menjadi generasi terbaik itu tatkala mereka mengikuti ajaran agama Islam. Tatkala mereka mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika mereka mantan orang-orang jahiliyah, jadi kebanyakan sahabat-sahabat Nabi ini, bukan banyak sahabat-sahabat Nabi itu asalnya mantan orang jahiliyah. Ada sahabat Nabi yang dari lahir gitu ya, karena emang orang tuanya udah masuk Islam, Nabi Muhammad masih ada melahirkan, gitu. Kamu seperti Usamah bin Zaid,
Usamah bin Zaid itu kan ketika dilahirkan oleh orang tuanya udah masuk Islam, ya udah masuk Islam, sehingga dari lahir dia Islam. Usamah bin Zaid. Tapi bapaknya Zaid ini masuk Islamnya ketika sudah dewasa, karena baru datang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kebanyakan itu yang baru masuk Islam tadinya yang sempat mengalami masa jahiliyah, termasuk empat sahabat mulia yang menjadi pembesarnya sahabat-sahabat Rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'a. Ini pemimpin besarnya para sahabat Rasul. Itu dulunya sempat merasakan masa jahiliyah. Semua Abu Bakar. Hanya saja ada kelebihan Utsman bin Affan, meskipun beliau dahulu sempat hidup dan mengalami masa jahiliyah, tapi Utsman bin Affan ini meskipun dulu masih kafir, belum pernah mabuk-mabukan. Padahal mabuk-mabukan itu kebiasaan orang jahiliyah, pasti semuanya mabuk, pernah pasti. Termasuk Umar bin Khattab pernah mabuk-mabukan, ada riwayatnya. Tapi Utsman belum pernah, dan belum pernah zina Utsman itu. Karena apa? Ada memang orang kafir tapi dia menjaga diri, mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak baik, gitu kan Islam. Nah gitu. Nah teman-teman sekalian, mereka mantan orang-orang jahiliyah itu akhirnya masuk Islam, dan dengan sebab itulah mereka akhirnya mendapatkan kemuliaan. Oh Isya, Masya Allah, gak kerasa. Dilanjutkan? Oh iya, baik. Nanti insya Allah setelah salat Isya kita lanjutkan lagi ya tentang masalah penyebab kita insya Allah kedepannya bisa meraih masa depan yang cerah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nanti siap-siap di akhir ada hadiah ya. Jadi perhatikan baik-baik nanti apa yang dibahas di akhir, insya Allah ada hadiah. Mulai? Udah mulai? Mulai ya? Oke, kita mulai ya, lanjutan yang tadi. Gak lama insya Allah, sedikit ya, sedikit lagi. Jadi yang belum fokus dulu, habis itu baru pulang. Ya iyalah, sekalian pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi kita telah membahas bahwa asalnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairun nas, sebagaimana yang dipuji oleh Rasulullah. Jadi mereka itu sahabat-sahabat Nabi adalah sebaik-baik manusia. Di sini ada yang menarik, ada faidah pelajaran yang sangat besar, bahwa para sahabat itu banyak di antara mereka itu adalah orang-orang jahiliyah dulunya, jadi mantannya. Kemudian mereka masuk Islam, maka ketika itulah berganti yang tadinya orang jahiliyah, kemudian menjadilah para sahabat Nabi orang Islam. Bayangin sama antum, tadinya suatu generasi yang hancur moralnya sampai melakukan kejahatan yang tadi gitu ya, yang tega bunuh anak sendiri gara-gara ngikutin adat kebiasaan. Nah, kemudian berubah menjadi manusia terbaik yang langsung Allah puji-puji di dalam Al-Quran, dan Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memujinya dalam berbagai hadis. Ya. Ini pembahasannya tentu ada kajian khusus ya, ini tentang keutamaan para sahabat. Dan di negeri kita sepakat bahwa para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang baik yang harus kita tauladani setelahnya Rasulullah.
itu sepakat, mau kelompok Islam manapun ya di negeri kita yang besar itu menghormati para sahabat. Beda sama kelompok Syiah yang minimal di Indonesia itu sedikit ya. Itu bukan yang menghormati, tapi malah mencaci maki. Tapi kebanyakan mayoritas kaum muslimin di negeri kita mengagungkan sahabat Nabi. Karena apa? Karena memang mereka generasi terbaik. Tapi sekali lagi di sini Ustaz mau menekankan bahwa tadinya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang jahiliyah. Banyak di antara mereka itu seperti itu. Maka siapapun di antara kita yang merasa orang yang jelek akhlaknya, yang jauh dari agama, yang gak tahu apa-apa tentang Islam, maka ketahuilah jangan berkecil hati, karena para sahabat pun dahulu asalnya mantan orang-orang jahiliyah yang bukan hanya sekedar tidak tahu Islam, bahkan banyak di antara mereka pun memerangi Islam. Bukan cuma tidak tahu, bahkan membenci orang Islam, bahkan memerangi, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang akhirnya menjadi pembesarnya para sahabat nantinya setelah beliau hijrah ke dalam agama Islam, itu dulunya memerangi Islam. Bahkan masuk Islamnya pun ketika beliau sedang dalam perjalanan menghunuskan pedang hendak membunuh Rasulullah, tapi sama Allah dikasih hidayah tengah jalan. Nanti lihat cerita Umar bin Khattab itu masuk Islam sekitar umur 27 tahunan. Nah, makanya di sini pun ada motivasi bagi yang misalkan baru hijrah dalam artian tobat itu sekitar umur 27, 30-an gitu ya, enggak di masa remaja seperti antum, sebagian antum. Itu tidak berkecil hati, karena apa? Kalau yang jujur hijrah kepada Allah, dia nanti jadi orang yang hebat nantinya kalau benar-benar hijrah. Seperti Umar bin Khattab. Ada saya udah umur 40 tahun baru mulai belajar Islam, sama dengan Abu Bakar. Gitu ya. Abu Bakar kan udah sepuh. Aduh, udah saya misalkan ada abdi mah jangan. Mulai diajar agama teh udah yuswa 60 tahun, udah sepuh, pas baru udah asli rambut ge. Jangan berkecil hati. Kenapa? Ada Abu Sufyan. Itu masuk Islam ketika sudah sepuh. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islamnya lama setelah Fathu Mekah, baru masuk Islam. Itu rambutnya udah putih semua bagaikan awan, katanya gitu. Putih semua, awan putih ya, bukan awan-awan cedun. Awan putih gitu ya. Nah, maksudnya saking tuanya. Tapi mereka menjadi sahabat Nabi yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qul wa'adallahu husna. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid, seluruhnya sahabat Nabi itu, mau yang tua, mau yang muda, mau yang masuk Islam di awal, mau yang di akhir, seluruhnya Allah janjikan surga mereka. Allah puji lagi itu dalam Al-Quran ya. Tadi kan ayat yang lain, sekarang ayat yang lain nih. Karena berkali-kali dalam Al-Quran Allah puji sahabat Nabi. Ketahuilah mereka tadinya orang jahiliyah. Ya kalau yang remaja, yang masih sangat muda gitu ya, masuk Islamnya banyak. Itulah yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa kebanyakan para pemuda yang masuk Islam itu dulu karena orang tua udah susah. Tapi bukan berarti nggak ada, karena tadi kan disebutkan contohnya gitu ya. Contoh-contohnya ada tapi sedikit. Karena apa? Kalau udah sepuh itu udah susah, udah mengekar. Kadang ada orang tahu ini teh salah gitu ya. Ini teh salah perbuatan ini, tapi udah kagok basah gitu ya. Padahal kalau mau balik kepada kebenaran, hijrah kembali kepada agama, ajaran agama, Allah muliakan dia, tidak akan terhina. Itulah yang terjadi di para sahabat Rasul. Asalnya orang jahiliyah yang terhina, yang tadinya bangsa Arab itu bangsa yang tidak bernilai, tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia ketika itu, sampai tadi kan sedikit kita bahas, sampai Imperium Persia dan Romawi nggak mau jajah daerah Arab itu saking nggak berharganya, karena yang namanya menjajah itu kan itu butuh biaya. Dari Persia sana mau menjajah Mekah itu kan butuh biaya perjalanan, belum kan jalan itu butuh jajan butuh makan minum gitu ya, tentara-tentaranya yang persiapan bawa pasukan perang, biaya itu beberapa makan. Kalau di zaman dahulu jalan pakai jalan kaki, naik onta, naik kuda, butuh
butuh makanannya di tengah jalan berhari-hari. Pokoknya biaya banyak. Kalau yang dijajahnya tidak menghasilkan timbal balik, nggak ada sumber daya alam atau sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan, percuma menjajah. Makanya Jazirah Arab tidak dijajah oleh Persia dan Romawi. Saking hinanya, itu dilirik-lirik acan. Itu cek orang mah. Kan orang meninggali jalma anu terhinanya, baru ditinggali gitu ya. Itu dilirik-lirik acan, diangkat ya kumaha keleran kumaha ge. Wilok. Maksudnya gitu. Begitu kan suatu bangsa kalau udah berharga enggak dilirik sama sekali. Tapi ketika mereka masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka orang-orang ketika itu masuk Islam berbondong-bondong. Itu orang Arab yang tadinya jahiliyah masuk Islam berbondong-bondong. Allah balikan keadaan mereka. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah perlihatkan di hadapan manusia. Allah persaksikan ke seluruh bangsa-bangsa, sehingga yang tadinya bangsa-bangsa besar yang menyepelekan orang Arab, Jazirah Arab, khususnya Mekah, daerah Jazirah Arab, Mekah, Madinah, Niger kalau sekarang, tadinya nggak dilirik, tiba-tiba mereka bangsa-bangsa kuat itu terbelalak kaget. Kenapa? Tiba-tiba bangsa Arab itu bisa menghancur leburkan Persia. Kalau sekarang Persia itu bagaikan negara superpower kan Amerika gitu kan, Rusia. Kalau di Asianya Cina itu negara kuat gitu. Kebayang nggak misalkan daerah misalkan para pemuda Bojong Soang tiba-tiba menaklukkan New York, gedung putih didudukin di sana, ya Trump diikat sama Trump, lagi mau kabur misalkan. Dan dulu itu terjadi. Kalau suatu bangsa yang tidak diperhitungkan tiba-tiba menghancur leburkan Persia yang terkenal kuat, terjadi, masya Allah. Makanya kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di hadapan manusia. Jadi ukhrijat itu kalau dalam bahasa Arab, jadi asalnya tersembunyi, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kemudian dikeluarkan, tinggal itu. Jadi tinggal itu sadaya, semuanya bisa melihat, bangsa-bangsa melihat bagaimana enggak ramai gitu ya pemberitaan ketika itu, sedangkan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bangsa yang tidak terkenal bisa tiba-tiba menghasilkan Persia. Kemudian orang-orang Romawi yang menjajah negeri Syam, Syam itu sebenarnya masih orang-orang Arab di sana, tapi orang Eropa datang ke sana menjajah di Syam. Dari dahulu sampai sekarang itu di Syam ramai wae. Di Syam itu daerah Palestina diantaranya. Palestina sampai dulu, sekarang Suriah kan ramai wae, perang dari dulu. Ternyata kata Rasulullah, nanti itu di akhir zaman pusat pertempuran di sana. Di Syam, Damaskus. Itu ada pembahasan khusus dunia nanti. Ternyata dari dulu ramai terus karena perbatasan antara perebutan wilayah Persia sama Romawi dengan orang-orang Syam. Kemudian kadang orang Persia turut memperebutkan, ramai di sana pusat pertempuran. Sampai nanti hari kiamat di sana terjadi pertempuran besar. Nah, di masa sahabat ini pernah orang-orang Romawi yang bercokol di sana disingkirkan, diserang, disingkirkan. Sebenarnya kalau mereka mau masuk Islam itu enggak digituin, tetap mereka tetap di sana. Tapi karena mereka enggak mau kecuali perang, ya ayo gitu ya. Bahkan begitu orang Islam mau masuk Islam, atau kalau enggak apa-apa, enggak ada paksaan dalam agama mah. Tapi bayar upeti, bayar pajak keamanan, gitu. Nah kalau enggak mau, itu dulu. Coba sekarang. Misalkan ya negara Bojong Soang ngasih surat ke New York masuk Islam, kalau enggak bayar pajak, kalau enggak diperangan. Kata orang-orang New York, kata orang-orang sana, ya sorry ya ternyata di sana ke, ay maneh nanaonan, itu kan. Tapi itu terjadi dahulu, sehingga jangan heran apabila dilafadzkan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang Allah perlihatkan di hadapan manusia. Siapa mereka itu? Para sahabat itu. Mereka itu adalah mantan orang-orang jahiliyah. Tapi ketika mereka orang-orang jahiliyah yang bobrok, yang hancur, moral, yang tidak dilirik oleh bangsa-bangsa itu,
dia jujurnya masuk Islam, mengikuti dakwah Rasul, sunnahnya Rasul, maka apa yang terjadi? Allah balikan menjadi generasi terbaik. Jadi pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka akhirnya menyebabkan kehidupan mereka jaya, enggak terhina, masa depan mereka cerah, sehingga akhirnya mereka sampai mereka itu dunia itu tunduk kepada mereka. Sampai bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang nangis-nangis. Nangis kenapa? Saking dengarna. Ya, saking kayanya nangis, khawatir ini gimana tanggung jawabnya di sisi Allah. Kalau kita kan nangis itu terberat ya. Dahulu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nangis itu kebanyakan uang. Ada seperti Abdurrahman bin Auf itu nangis, ini banyak sekali harta gitu ya. Karena kan rezekinya Allah yang ngatur. Kadang ada orang usaha berliapan, habis-habisan, bangun pulang, tapi segitu aja rezekinya sedikit. Tapi ada orang yang usahanya biasa, Allah belontorkan rezeki ke dia. Nah, kalau seandainya dia memanfaatkan rezekinya itu di jalan Allah, maka akan menjadi kemuliaan dia dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak, justru menjadi sebab menderitanya dia nanti di dunia dan juga di akhirat. Nah, para sahabat nangis melihat kenyataan itu. Sampai kayak gitu. Jadi kalau kita, teman-teman sekalian, ya, ketika kita mau hijrah balik lagi kepada agama, itu kebaikannya bukan cuma masalah keselamatan kita nanti di akhirat masuk surga gitu ya, selamat dari neraka, itu mah jelas. Tapi ternyata di dunia pun kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Akan diberikan keberkahan. Maka dari itu, siapa di antara antum, di antara kalian yang sekarang udah mulai mau mendalami agama, maka bukan berarti kalian tertinggal dalam hal duniawi, bukan, ya. Justru dengan sebab kalian kembali mengamalkan agama, maka ketika itulah Allah akan cerahkan masa depan kalian nanti. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal baik, melakukan perbuatan baik, atau bahasa Arabnya amal soleh, perbuatan baik menurut agama, bukan menurut orang-orang, tapi menurut agama. Siapa yang melakukan perbuatan baik, laki-laki maupun perempuan, disertai keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji pasti orang tersebut akan kami berikan kehidupan yang mantap, kehidupan yang ajib, yang betul-betul luar biasa baiknya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat akan diberi balasan pahala dengan pahala yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang ada, daripada amalan yang dia lakukan. Jadi dua tahun yang datang di akhirat nanti lebih bahagia lagi. Di dunia pun Allah berikan kehidupan yang baik. Berarti teman-teman sekalian, siapa orang kalau dia itu mengamalkan agama justru malah semakin terhina, maka dipertanyakan, dia mengamalkan Islam yang seperti apa sih? Karena mengamalkan Islam pasti Allah muliakan. Karena agama Islam itu bukan untuk menghinakan kita. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau untuk supaya engkau menderita, tidak. Kan Al-Quran itu sumber ajaran Islam ya, agama Islam. Nah, diturunkannya ajaran Islam itu bukan dalam rangka agar kalian menderita, enggak. Nah, kalau ketika kita mengikuti Islam, justru kita menderitanya, enggak ada ujungnya. Awal-awal yang namanya awal-awal pasti ada ujian ya. Dan Nabi Muhammad juga, dahulu juga para sahabat, awal ketika perpindahan hijrah ke dalam agama Islam, diusir di mana-mana oleh orang kafir. Diteriakin, dituduh membawa agama baru gitu ya. Padahal itu agama dari Allah, dari para nabi juga kayak gitu. Islam dari nabi terdahulu kan Islam sama. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran yang diamalkan itu Islam. Tapi orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di awal-awal dakwah, ketika perjuangan awal, itu sebagai orang-orang yang membawa agama baru. Itu baru tahu gitu ya, orang kafir itu, padahal udah lama Islam dari dahulu. Nah gitu teman-teman sekalian.
Maka siapa di antara antum yang dari sekarang mulai mau mempelajari agama, ketahuilah pasti antum akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Ustaz, ini saya belum, bukan tidak. Tadi kan sudah disebutkan para sahabat juga awalnya gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islam ghariba, wa sayaudu ghariba kama bada." Awalnya Islam itu ketika didakwahkan itu asing. Jadi banyak yang enggak dianggapnya itu agama aneh gitu ya oleh orang-orang kafir. Nah gitu. Jadi dimulai Islam dari dakwahnya dianggap asing. Tapi kata Rasulullah, "Sayaudu ghariban kama bada." Ada suatu ketika nanti Islam jadi dianggap asing lagi. Jadi Islam yang benar itu dianggap asing lagi ada. Makanya antum kadang-kadang kalau misalkan di sekolah di mana gitu ya, mau benar mengamalkan agama kok kayak sendiri gitu ya, nggak ada teman. Belum lagi ada teman yang moyok, yang menjadi sok suci gitu. Ya daripada saya najis, saya suci, jangan dibalas kalau biarin aja. Ya, yang penting kita diridhoi Allah. Itu awal-awal biasanya dicoba seperti itu, tapi nantinya diberi kebahagiaan oleh Allah. Pasti. Nah, maka dari itu berbahagia. Ustaz, kalau mengamalkan Islam itu apakah kita harus jadi santri? Apakah kita tidak boleh mempelajari ilmu umum? Maka jawabannya ya tentu tidak seperti itu. Kan tadi diulang-ulang ya, ketika kita mau hijrah kepada Islam, ajaran agama yang benar, bukan berarti masalah agama kita tertinggal. Ketika antum ternyata Allah beri anugerah antum itu pintar ngutak-ngatik mesin, pintar. Ustaz, kalau disuruh benerin motor nggak mau angkat tangan, mending ke tukang bengkel gitu ya, ada pakna. Jadi Ustaz nggak bisa, bahkan ganti oli pun Ustaz belum pernah. Ke bengkel aja, ganti oli saja belum pernah. Seingat Ustaz ke motor belum pernah. Karena apa? Ya nggak di sana gitu ya paknya. Dan juga emang ada orang yang siap, gitu ya. Ada orang yang siap gantiinnya di bengkel biasanya. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika antum misalkan Allah beri skill untuk itu, teknik, dan antum pun belajar, itu tidak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa di keseharian kita ada kewajiban sholat 5 waktu. Ketika antum misalkan ya datang waktu zuhur, siap-siap sholat. Nah itu kembali kepada agama itu. Ketika misalkan antum bisnis masalah teknik gitu ya, teknik gitu, permesinan, antum jujur, kalian jujur, itu mengenalkan Islam tuh. Maksudnya itu. Jadi bukan berarti kita kembali kepada Islam balik dia ke masjid terus aja ibadah di sini, sholat 5 waktu terus ya di sini, nggak mau kerja di tempat yang lain, kemudian nggak mau kerja karena apa? Mau terus baca Quran. Ini tidak boleh justru kalau kalian bukan yang mengkhususkan diri untuk menjadi ulama. Karena tidak semua orang harus menjadi ulama, tidak semua orang. Ya, tapi harus diwakili masing-masing. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah berfirman, "Qul burri ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah, seluruhnya di antara kalian itu beramal sesuai dengan syakilatihi. Syakilatihi itu kata para ulama, syakilatihi itu berdasarkan pembawaan atau tabiat atau bahasa kitanya, lebih mendekatinya adalah sesuai dengan skill masing-masing. Jadi orang itu sengaja Allah jadikan bisa bekerja sesuai skill masing-masing. Ketika kita mencari ke para sahabat, melihat ke sejarah para sahabat, tadi kan Ustaz mengisahkan bahwa para sahabat akhirnya bisa menaklukkan Persia. Ketika mereka menaklukkan, menghancur leburkan kekufuran Persia, sampai akhirnya terpaksa para tentara kafirnya pun dinyahkan, itu kan butuh para ahli. Ini Ustaz nih, Ustaz bukan ahli militer.
kalau disuruh ngatur strategi perang tentu nggak bisa. Makanya harus ada ahli militer. Itu ya. Kemudian di ahli militer itu ada yang ahli berkudanya, ahli strategi ada ahli kudanya. Kemudian nanti ada yang ahli bikin senjatanya, bikin anak panahnya, gitu ya. Kadang ada orang bikin ahli anak panah, tapi badannya nggak kuat untuk berperang. Dia cuma bisa bikin, kalau perang dia kalah misalkan sekali kadek langsung. Jadi ada skill masing-masing yang mana harus saling membantu gitu ya, menyempurnakan. Makanya teman-teman sekalian, di kalangan para sahabat pun beda-beda. Tadi Ustaz menyebutkan salah seorang sahabat tadi namanya Abdullah bin Mas'ud atau biasa disebut juga Ibnu Mas'ud. Dia itu ulama, tapi bukan ahli strategi militer. Yang strategi militer itu ahli militer panglima, di antaranya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau mau disandingkan ilmu agama dia dengan Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas jauh lebih berilmu. Bahkan diriwayatkan Khalid bin Walid itu pernah mengimami sholat karena panglima sekaligus kalau sholat mengimamin. Pernah baca surat yang pendek tapi salah terus, keliru, lupa, salah wae gitu ya. Lupa. Nah, setelah selesai sholat, kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang besar yang belum pernah kalah pertempurannya, itu berkata kepada para sahabat yang lain, "Syagolani anil Quran al-jihad atau kama qala." Sungguh jihad ini telah membuatku sibuk dari murojaah atau menghafal atau mengulang-ulang membaca Al-Quran. Jadi karena mengatur perang militer, jihad bukan sembarang perang, jihad fisabilillah ya. Jihad yang kalau meninggal itu mati syahid, langsung masuk surga rohnya. Ya, nanti setelah kiamat baru masuk surga dengan badannya. Itu jihad. Nah, Khalid bin Walid nangis ketika itu karena apa? Mengatakan curhat bahwa dengan jihad ini saya jadi sedikit membaca Al-Quran. Tapi jangan dibayangkan sedikitnya seperti kita ya. Kita makan seminggu udah baca Quran gitu ya. Para sahabat udah tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain sedikit gitu ya. Nah, para sahabat ini kalau benar nangis dengan sebab kesibukan jihad inilah saya sedikit baca Quran. Gitu. Berarti Khalid bin Walid fokusnya ke militer dan ini tidak tercerah. Ini tidak tercerah. Sama dengan kita juga. Di antara antum kan tadi Ustaz contohkan ada ahli teknik, nanti ada ahli kedokteran, ada ahli pertanian, ada ahli bangunan, kan beda-beda. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ajaran-ajaran agama. Itulah yang dimaksud kembali kepada Islam. Dan jangan lupa ketika kalian mau jadi apapun nanti, niatkan ini ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka di sini teman-teman, poin terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita itu pasti kita telah diberi bekal kemampuan masing-masing. Pasti setiap ini punya Allah kasih kemampuan masing-masing. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Ya, untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga pasti kita ini memiliki manfaat dan kita diciptakan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan suatu doa dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi pasti Allah menciptakan seluruhnya itu ada manfaatnya, termasuk antum. Ini penting untuk kita sadari sebagai motivasi, sebagai pendorong agar kita benar-benar semangat. Karena orang itu ya, teman-teman sekalian, orang itu kalau nggak tahu kalau dirinya ini merasa tidak berharga, dia jadi malas biasanya.
Orang kalau merasa dirinya nggak berharga, dia akan malas. Tapi kalau merasa dirinya dibutuhkan, merasa dirinya bermanfaat, ada yang sedang menunggu saya nih, pasti dia akan semangat untuk bekerja. Ya, seperti itu. Makanya antum harus mengetahui bahwasanya kita diciptakan gak sia-sia. Ada orang yang menganggap dirinya itu udah ada, saya mau buat apa lagi hidup di dunia. Ada yang gitu nggak? Pernah lihat nggak ada anak SD gantung diri? Maksudnya pernah dengar nggak? Anak SD gantung diri, bunuh diri. Itu merasa dirinya buat apa lagi hidup, merasa hidupnya nggak ada manfaatnya. Padahal Allah menciptakan kita pasti ada manfaatnya, pasti, ya, pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu kita harus mencari apa manfaat kita hidup di dunia. Pasti. Ketika tadi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tatkala mereka hendak berjihad, butuh keahlian masing-masing. Ada ulamanya, ada ahli ininya, ada ahli ininya, ada ahlinya, ada ahli ekonominya. Maka demikian pula kita harus berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa pun kecuali dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, Allah siapkan kepadanya. Misalkan kita, Ustaz, aduh saya mah jalmi biasa, orang biasa, nggak bisa ceramah seperti Ustaz. Tapi antum misalkan jaga bisnisnya, nah, antum berjuang dalam bisnis itu, gitu. Ustaz, aduh saya mah bisnis nggak bisa, gitu ya, ceramah apalagi, gitu ya. Tapi badan saya kuat. Jadi antum siap jadi security. Gitu. Kalau jihad dikumandangkan, antum siap jadi pasukan atau panglima yang mungkin kalau berbakat. Gitu. Ustaz, dan saya mah senangnya nulis. Jadi masalah pembukuan dan sebagainya, akuntansi kan pentingnya itu. Antum berjuang dari kemampuan antum itu. Nah itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Setelah ini insya Allah kita ada sesi tanya jawab. Silakan tanyakan apa yang masih ada unek-unek dalam diri terkait dengan apa yang kita bahas. Silakan tanyakan. Kalau tidak ada, Ustaz lanjutkan sedikit, baru kita tutup, baru kita tanya jawab pertanyaan dari Ustaz. Untuk siapa yang bisa menjawab dapat hadiah ini. Buat berapa orang nih? 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ya, sebelum lanjutkan ada yang bertanya, boleh ditulis atau boleh langsung? Ya, biar cepat langsung nggak apa-apa. Nggak ada, kalau nggak ada, silakan. Kalau kita itu kan tadi katanya harus mendalami ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, misalkan dalam tadi ilmu dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, misalkan dalam mendalami ilmu umum, kita itu misalkan pada saat guru sudah menerangkan kemana ada. Dan masih belum selesai gitu. Itu bagaimana kita harus menanggapinya? Apakah kita tetap mengikuti atau mungkin keluar dari seperti? Gimana kalau ilmu umum sedang belajar gitu, kadang waktu pelajaran terakhir ya, tiba-tiba terdengar azan. Apakah kita tetap di sana atau tidak? Kalau azannya itu azan masjid masjid sekolah, itu kan nanti berjamaahnya setelah selesai sekolah, kan guru-gurunya juga bisa paling diundur setengah jam atau 15 menit gitu ya, mulai jam misalkan azan kalau sekarang jam 12 lebih, sementara itu jam terakhir. Nanti setelah selesai jam pelajaran, pergantian pelajaran sekitar jam setengah 1, boleh kita diundurkan dulu, dipending sampai setengah 1 untuk selanjutnya nanti bareng-bareng sholat semuanya. Boleh seperti itu, karena azan itu untuk menunjukkan waktu sholat ketika itu. Tapi ada waktu yang muasa, istilah para ulama, masih luas kan, sholat zuhur itu sampai asar ya. Dan kemudian juga kalau masjidnya masjid sekolah, itu kan imamnya juga nggak langsung sholat. Biasanya kalau ada imam rutin atau nunggu misalkan ada aktivis kerohanian di sekolah gitu ya, nunggu dulu setelah selesai pelajaran, nanti sholatnya bareng, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau bisa mengusulkan langsung, itu lebih baik. Tentu kan tidak seperti itu. Sama, saya juga ketika dulu di MAM, ya, MAN, di pesantren. Ini pesantren jelas yang dikondisikan untuk sholat 5 waktu, caranya seperti itu.
Nanti setelah selesai sekitar setengah 1, meskipun nanti ada pelajaran yang lain, beberapa menit kemudian diberi kesempatan untuk sholat dulu sama gurunya. Nah, kalaulah kita diberi kesempatan juga kan ada jeda, kita bisa sholat duluan ke masjid, ya, dengan jeda seperti itu. Karena waktunya sempit, karena nanti ada belajar lagi, tidak perlu sholat sunat dulu, langsung sholat zuhur berjamaah, boleh. Karena sholat sunat itu yang namanya sunat ya bisa dikerjakan, bisa enggak. Kalau ada kebutuhan yang lain tidak usah dikerjakan. Nanti saja setelah selesai belajar lagi baru sholat sunat boleh. Jadi gitu ya, disiasati. Yang jelas jangan sampai dengan sebab ini yang sebenarnya masih ada fleksibilitas, masih bisa disiasati waktunya, jangan sampai menjadi keributan dengan guru-guru. Nah, nggak boleh gitu ya. Makanya harus banyak konsultasi. Bagus. Kalau ada pertanyaan ya. Silakan bagi yang langsung, silakan. Bagi yang menulis tulisan, silakan. Nah, karena belum ada yang langsung. Oh, yang langsung dulu ya, karena udah berani bertanya langsung. Silakan. Tanya bagaimana cara membagi waktu antara belajar agama dengan belajar ilmu umum. Ya, biasanya diistilahkan ilmu umum ya, selain ilmu agama. Ilmu umum itu ilmu fisika, matematika dan sebagainya. Bagaimana membagi waktunya? Cara membagi waktu tiap orang beda-beda. Tetapi Ustaz akan menyebutkan bahwasanya di antara ilmu agama itu, di antara ilmu agama ada yang setiap orang mau nggak mau harus tahu masalah itu. Tapi ada juga ilmu agama yang sebenarnya nggak perlu semua orang tahu. Contoh di antara cabang ilmu agama Islam itu ilmu bahasa Arab. Itu kan ilmu agama Islam ya. Biasanya dimasukkan ke dalam ilmu pelajaran ilmu agama Islam. Nah, bahasa Arab itu nggak perlu kita semuanya tahu, nggak perlu. Tapi kalau tahu mantap, bagus. Nah, kalau bahasa Arab ini bukan ilmu yang wajib kita pelajari, kemudian kita masih ada kewajiban mempelajari ilmu-ilmu umum di sekolah karena kita dibiayai oleh orang tua sehingga kita punya amanat untuk menunaikan amanat dari orang tua untuk belajar ilmu umum ini, maka kalian mempelajari ilmu umum itu wajib, sementara pelajaran bahasa Arab itu tidak wajib. Maka nggak apa-apa nggak belajar bahasa Arab juga, atau fokus dulu ke ilmu umum, kalau ada waktu baru bahasa Arab. Begitu caranya. Gimana ngatur waktunya? Silakan sesuaikan gitu ya, tiap orang beda-beda intensitas pelajaran ilmu umumnya. Nah, kemudian tadi Ustaz sebutkan ada di antara ilmu agama Islam itu yang mau nggak mau kita harus bisa. Contoh ilmu akidah tauhid, keyakinan. Kita harus menyempatkan waktu mengikuti pengajian yang berkaitan dengan keyakinan akidah tauhid. Yang benar, gimana sifat Allah itu? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Allah itu Maha Penerima Tobat? Ada orang yang nggak kenal sama Allah sehingga mengira kalau udah berdosa Allah nggak mengampuni saya mau udah kotor, saya mau udah puluhan tahun berdosa Allah nggak mengampuni saya. Nah, ini nggak kenal sama Allah, nggak kenal. Allah Maha mengampuni pasti. Ada orang yang menganggap ada saya mah hidup nggak punya kemampuan, saya mah bodoh. Tak berarti nggak kenal kepada Allah yang Maha Bijaksana, pasti menciptakan kita punya kelebihan. Oke, kita misalkan sebagian kita udah ahli dalam matematika, tapi pasti ada di hal yang lain yang antum ahli. Misalkan pelajaran bahasa Inggrisnya, seneng banget. Ustaz, udah semua pelajaran saya nggak seneng. Tapi dia jago olahraga di sana, berarti dia pelajarannya sekuatnya aja. Nanti pas masalah fisik olahraga baru seriuskan di sana. Selama hal itu halal, ya. Kalau ada olahraga yang haram jangan ikutin. Ya. Nah gitu ya Kang ya. Nah jadi hal-hal ilmu yang wajib ini harus ikuti. Satu lagi penting, di antara ilmu yang wajib yang kita semua harus tahu selain ilmu akidah, pelajaran tauhid, masalah keyakinan, adalah ilmu Islam yang kita amalkan sehari-hari. Contoh sholat, wudhu. Kan mau sholat wudhu dulu, harus tahu. Itu mau nggak mau kita harus menyempatkan waktu belajar, meskipun dicicil ya belajarnya itu. Karena kenapa itu wajib kita pelajari? Karena tiap hari kita amalkan. Kan tadi sholatnya kan ngamalkan sholat, berarti kita harus mempelajari sholat yang benar sesuai sunnah Nabi gimana, wudhu gimana. Udah tahu? Kalau udah tahu, alhamdulillah. Berarti belajar lagi hal yang lain yang wajib, apalagi
Gitu ya, wudu. Nanti kalau udah mau puasa Ramadan, oh berarti kita harus berilmu dulu tentang saum Ramadan, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, lihat dulu pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah bisa kita sebagai manusia bisa mengetahui tobat yang kita berjalan itu diterima atau tidak oleh Allah? Bisa mengetahui atau tidaknya secara pasti gini ya. Tobat itu kaidahnya, tobat itu ketika kita tobat pasti Allah menerima, pasti Allah mengulang. Di antara sifat Allah At-Tawwab, ya, ketika kita belajar akidah, nanti di antara ketika kita mempelajari akidah, maka kita akan diajarkan bahwa Allah itu Maha Penerima tobat. Jadi kalau ada yang meyakini, kalau ada yang mengira bahwa Allah itu tidak akan menerima tobat kita, berarti itu salah dalam mengenal Allah. Dan Allah Maha menerima tobat. Maha menerima tobat. Nah, Allah pasti menerima tobat. Adapun saya, misalkan saya Hilman ya, nama Ustadz itu Hilman. Adapun Hilman saya, apakah saya ini sudah diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika saya tobat nggak ikhlas, gitu ya. Pengen diupload di IG saja atau di YouTube atau ini biar ada yang banyak yang like, ini mah nggak akan diterima. Saya misalkan Hilman, tobatnya itu seperti itu, saya tidak diterima. Adapun secara umum, Allah pasti menerima tobat. Nah, tinggal kita berusaha harus ikhlas, kemudian benar-benar bertobat. Nanti kita pasti mengetahuinya bahwa Hilman ini diterima tobatnya atau tidak nanti ketika meninggal. Tapi di dunia biasanya ada ciri-cirinya. Apa di antara ciri orang yang tobat itu? Dia meninggalkan segala hal yang telah dia lakukan berupa dosa-dosa, ditinggal dan menyesal, nggak bangga. Ada orang habis hijrah, dia habis tobat, tapi ketika menceritakan dosanya dahulu dia bangga, terus cerita tahu nggak? Dulu saya pernah menyesatin batur, saya gitu. Pokoknya jauh kalau gimana gitu ya. Dulu saya pernah mabuk loh. Dulu saya ini preman, hati-hati, tapi sekarang tobat. Ini bukan tobat, itu pensiun. Pensiunnya kan bangga, coba PNS pensiun, gitu ya, udah nggak ngajar lagi atau nggak di kantor lagi. Kan dia nggak menyesali pekerjaannya itu, dapat hasil, gitu ya. Itu pensiun. Yang tobat mah mengingat bu, gitu. Punten ya, bisa anak muda kan gitu. Jadi udah sebel mengingat tentang masa lalu. Kalau yang mau diceritakan untuk mengambil hikmah bukan dalam membanggakan, tapi dalam rangka bersyukur, ya Allah, dahulu saya melakukan gitu, alhamdulillah teman-teman jangan. Udah enak, nah kalau itu beda. Untuk mengambil pelajaran, tapi kalau bangga nggak boleh. Nah kalau tobatnya benci, ya sampai benci kepada perbuatan jelek, kita menyesal dan menjauhi beberapa, nah itu ciri-ciri tobatnya diterima. Meskipun kita nggak tahu ya hakikatnya, saya Hilman ini diterima nggak tobatnya, karena kan bisa jadi Ustadz ini ketika tobat misalkan ada niat yang bukan karena Allah, hanya Allah yang tahu. Kita cuma berusaha. Baik, ciri-cirinya itu ya tadi, ciri-cirinya penting. Baik, ini dari Ahwat nih sepertinya. Beda dari Ahwat, tulisannya itu langsung terbaca. Karena bacanya juga semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ada bismillahnya. Ustaz, mau nanya. Tadi Ustaz membahas tentang bahwa kalau orang merasa diri kurang berharga akan menjadi malas. Di zaman sekarang ada fenomena insecure yang marak di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz tentang fenomena tersebut dan bagaimana kita sebagai anak muda menghadapinya? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Insecure kan apa? Aslinya Ustaz tesis S2 itu berbahasa Inggris, tapi pas ini terlatih. Nah, insecure contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Gimana? Nggak percaya diri. Jadi kita tuh melihat orang lain yang kita merasa rendah gitu. Oh, merasa kecil hati gitu ya, merasa saya mah ya kayak gitu ya, nggak berkecil hati. Jadi nggak semangat. Dia insecure itu diantaranya gara-gara medsos, media sosial, nggak ada yang like, dia kayak gitu. Atau ngebully, kita lagi selfie gitu ya, cekrek, bukannya di like malah dibully. Itu biasanya down tuh. Anak-anak yang kayak gitu down semangatnya. Bagaimana fenomena marak yang seperti itu? Jauhi hal-hal yang menyebabkan kita berkecil hati.
dan yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ketika Allah menciptakan kita, itu tidak sia-sia. Gak mungkin Allah melakukan hal sia-sia. Bikin orang gak ada manfaatnya, gak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita diajarkan oleh Allah mengucapkan itu. Rabbana ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya, kita harus mengucapkan itu, ya. Meyakini juga masalah itu. Maka pasti saya, teman-teman, adik, teteh, neng, mas, mbak, itu semuanya pasti punya kelebihan. Cuman kita harus mencari itu masalahnya. Sebagaimana Allah telah menetapkan rezeki masing-masing, Allah pun telah membagi skill masing-masing. Harus cari, pasti dapat. Maka bagi orang yang merasa insecure, ya, merasa berkecil hati, nggak pede, ini harus banyak-banyak mengenal Allah, banyak-banyak membaca tentang kemahabijaksanaan Allah, dan harus banyak konsultasi. Saya itu fashionnya apa, ya, kecondongannya apa, skill saya itu apa. Tentu kan nanti datang pertanyaan, Ustaz, ini sering terjadi banyak pertanyaan. Terus gimana agar kita bisa mengetahui jati diri kita? Kita itu untuk apa, gitu ya? Kita kemampuannya di mana? Gimana agar kita mengetahui? Ada versi ulama, ada versi psikologi. Kalau versi para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ketika menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah pun menjadikan orang tersebut lupa terhadap dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dari ayat tersebut menunjukkan siapapun orang yang melupakan Allah, jauh dari Allah, tidak peduli lagi, gitu ya, dan tidak mempelajari sifat-sifat Allah, maka orang tersebut akhirnya melupakan Allah, dan akhirnya Allah pun menjadikan orang itu lupa akan hakikat diri sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim melanjutkannya, akhirnya orang tersebut terkatung-katung hidupnya, nggak jelas mau kemana, saya itu mau jadi apa, bagaikan hewan, kata Imam Ibnu Qayyim. Sehingga akhirnya bagaikan hewan, nggak jelas, nggak ada pendirian, bahkan nggak pakai baju kan hewan, nggak jelas. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, justru hewan terkadang bisa lebih memilih hal yang maslahat, yang baik bagi dirinya, jadi bisa memilih makanan yang bagus dan yang enggak agar bisa tetap hidup. Itu bisa lebih memilih maslahat bagi dirinya daripada orang yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah udah stres, bingung, gak jelas hidupnya. Akhirnya dia di pinggir jalan gabung sama yang pakaiannya hitam-hitam, temarandi itu, gini kan. Gitu. Alhamdulillah sebagian ustaz ada yang mulai mendakwahi mereka, gitu ya. Nah seperti itu. Itu apa tuh? Nah gitu. Itu jawaban singkat dari ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini ada ya. Ada yang langsung boleh dong sebelum ke yang ini. Silahkan. Nah, bacakan tidak apa-apa. Bagus. Siapa orang pertama yang memasuki agama Islam selain Rasulullah? Siapa orang pertama yang masuk Islam selain Rasulullah? Pertama Rasulullah, ya, ketika jadi Rasul, ketika jadi Nabi 3 tahun sebelum akhirnya diperintahkan untuk dakwah. Awalnya selama 3 tahun ini hanya menerima wahyu saja dari Allah, tapi belum diwajibkan mendakwahkan terang-terangan. Tapi kalau ada yang nanya, Rasulullah jawab ya. Di antara yang pertama dari kalangan perempuan itu adalah istrinya sendiri, Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Istri setia nih. Saking setianya, kan kalau dia orang kaya ya. Sementara Rasulullah itu biasa. Adapun Khadijah itu orang kaya raya. Tapi hartanya habis diinfakkan fisabilillah untuk perjuangan suaminya tercinta, Rasulullah. Jadi itulah kebijaksanaan Allah. Kalau laki-laki soleh itu dijodohkan dengan istri soleha, itu ya. Kalau laki-laki soleh, istrinya pun soleh.
Ustaz ini ada, misalkan ada orang soleh, agamanya bagus tapi istrinya barangkali, atau sebaliknya istrinya solehah, tapi suaminya nah ini galaman, itu ujian saja galaman, nanti di surga beda lagi suaminya. Dia akan dipisahkan, bisa jadi dengan perceraian atau dengan kematian salah satu lebih dahulu akhirnya dia nikah lagi. Kalau nggak sempat nikah lagi, Allah jodohkan orang dengan yang lebih baik, dan semua penderitaan di dunia ketika itu hilang, dia lupakan karena kenikmatan yang abadi, gitu ya. Nah, jadi itu orang jawabannya siapa orang pertama, ya istrinya Khadijah. Baca kisahnya itu betul betapa pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha ini sangat tulus ikhlas, dan ini jadi toladan bagi akhwat ya, teman-teman perempuan semua akhwat, bagus baca kisah tentang beliau. Di mana belinya? Searching di internet. Kalau mau gratis, kalau beli ada bukunya banyak. Di toko online juga banyak. Kisah Khadijah, searching toko online banyak. Tapi nanti tanyakan, ini bukunya bagus nggak? Kadang ada buku itu asal nulis, ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau langsung dulu bertanya? Gak ada, kita baca. Ya. Ini nggak semua kita. Jam berapa ini? Jam 9 ya. 2 pertanyaan lagi, dijawab cepat. Bagaimana kita remaja yang memiliki minat ke sesuatu bidang namun tidak diizinkan oleh orang tua dengan alasan orang tua lebih memahami kemampuan kita? Bagaimana kita mengembangkan bakat tersebut? Kalau orang tua kekeh masih seperti itu, maka taati orang tua dengan niat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan ketaatan ini engkau ridho. Taati sementara, karena antum dibiayai orang tua, dan memang pada sebagian keadaan orang tua itu jauh lebih tahu, apalagi orang tuanya ngerti agama ya, ngerti agama bukan orang-orang umum banget, ngerti agama sehingga ada pertimbangan agama, betul itu, tapi nggak semuanya. Jadi yang pertama, sikap pertama, taati orang tua. Ustaz, ada orang tua menyuruhnya saya agar menjadi penyanyi jaipong yang handal. Jaipongan, sekarang udah baru contoh aja, penari balet, misalnya jaipongan. Orang tua nyuruhnya gitu. Nah, kalau itu jelas kan itu nggak boleh. Bagi siapa pun yang belajar agama tahu bahwa berlenggak-lenggok perempuan berlenggak di depan laki-laki itu dosa. Nah ini belajar terus jadi seperti itu berarti mempelajari dosa. Setiap laki yang memandang maka dosanya ngalir ke perempuan itu, gitu ya. Nah kalau udah seperti itu baru dengan baik-baik kita menghindar. Ibu itu nggak boleh, nggak percuma tuh nanti neng misalkan jadi seperti itu di akhirat gimana? Bukan cuma neng, orang tua juga. Nah itu. Kalau nggak bisa juga konsultasikan lagi kepada ustadz-ustadz yang bisa diajak, kepada saudara. Jadi harus banyak konsultasi. Karena kalian itu masih muda, berpikirnya panjang orang tua, ya. Jadi jangan merasa diri benar kecuali kalau memang sudah ada orang yang ahli, yang dewasa, yang menyetujui kita, ya. Nah, jadi orang tua pertama taati orang tua, benar bahwa orang tua lebih tahu tentang kita, betul. Tapi ada juga yang nggak seperti itu, cuma bicara saja, hakikatnya dia nggak tahu. Nah makanya butuh terus konsultasi kepada orang yang bisa diajak konsultasi. Satu lagi ya, saya bertanya kan ada istilah al-um madrasatul ula. Nah ini bagaimana caranya bisa membentuk seorang anak yang baik soalnya walaupun akhwatnya saya sendiri merasa kurang dalam hal ilmu. Nah pertanyaan ini akhwatnya yang bertanya. Pertanyaan bahwa al-um madrasatul ula, bahwasanya ibu itu madrasah, sekolah pertama bagi anak. Jadi siapa yang sukses udah lepas dari ibunya tuh. Kalau pemudanya itu ya ada pemuda sukses udah lepas dari jasa ibunya. Tapi kalau pemuda yang udah nikah dan dia itu sukses itu udah lepas juga dari istrinya. Karena sangat susah sekali laki-laki sukses kalau istrinya itu bawel tahan. Atau istrinya itu enggak ngedukung gitu suami. Nah itu kalau belum nikah. Tapi kalau belum nikah, bagi kalian ketika kalian sukses itu udah lepas dari ibu. Nah bagaimana kalau sekarang saya ini kan merasa kurang dalam hal ilmu? Pertanyaan ini menunjukkan ada tanda-tanda kebaikan dari penanya bahwa dia ingin menjadi al-um madrasatul ula. Maka teruslah seperti ini.
Yang namanya ilmu nggak bisa dalam satu kajian langsung jadi orang soleha, nggak bisa. Tapi dengan seperti ini 1 kali, 2 kali, terus lanjutkan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada penanya khususnya dan kepada kita semua, sehingga akhirnya bagi Ahwat menjadi penyebab kesuksesan anaknya dan juga kesuksesan suaminya. Dan semoga kalian yang di sini ikhwan semua, semoga diberi rezeki oleh Allah istri yang seperti itu, bukan istri yang itu. Kan bisa jadi yang lain, yang penting solehah juga. Masya Allah, langsung pada gugah. Udah ya, segitu aja dulu. Simanglah baru ini. Bisa udah pulang. Semoga bermanfaat, khususnya bagi Ustaz sendiri sebagai murajaah yang mengingat apa yang telah dipelajari, umumnya bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesalahan adalah karena kekurangan ilmu Ustaz. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi